Jadi saya itu memperjuangkan kesetaraan karena di dalam Al-Quran akramakum indallah atqakum yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Makanya kemarin ada kiai ngetawain es teh itu, menjual es teh. Ini karena ada adik semuanya ini nanti banyak yang menjadi kiai, anaknya kiai ya. Banyak yang gus-gus. Ojo ditiru kelakuan bangsat kayak begitu. Alirannya sama Salafi Wahabi tapi saling bunuh. Iya. Di Yaman ya perang dan kiri kan itu lah. Nah di Indonesia kan kaya raya dan tidak ada perang-perangan. Perangnya cuma sama istri. Kalau malam Jumat dan malam Senin. Yang punya istri, yang belum punya istri ya nggak usah perang. Jadi saya itu memperjuangkan kesetaraan karena di dalam Al-Quran akramakum indallah atqakum yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang itu kita muliakan karena ilmu dan ketakwaannya, bukan karena nasab dan keturunannya. Yang dijamin Allah, disucikan Allah, dibersihkan Allah dari dosa itu Ahlul Bait itu hanya Rasulullah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sudah. Yang lain keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tetap tidak dijamin masuk surga. Siapa bilang? Nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Yang dijamin masuk surga hanya 10 sahabat Nabi dan Ahlul Bait dan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Yang lain cucunya, buyutnya, apalagi sudah keturunan ke 4 juta. Ya, kalau baik juga masuk surga, kalau buruk juga nyemplung neraka, titik, nggak ada gimana-gimana. Iya. Rasulullah itu tidak mengatakan keluargaku, duriati enggak, umatku. Wasiatnya Rasulullah kan gitu. Bukan urusilah keturunanku, enggak ada. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini Rasulullah pernah bersabda siapa yang ngurusi keturunanku maka begini dan itu palsu. Gitu loh. Rasulullah itu istilahnya apa gitu? Nah, utama keluarga itu. Enggak bahasa asingnya itu memprioritaskan keluarga itu. Terus membedakan dengan yang lain. Distingsi. Ya, itu ya kalimatnya angel, aku rasa nirok. Saya dengan anak saya aja begitu kok. Diskriminasi ya? Tidak diskriminatif. Rasulullah itu memperlakukan semua orang sama. Karena semua orang itu pada hakikatnya adalah anak cucu Rasulullah. Kalau kita percaya dengan adanya hadis Nur Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi siapa saja yang minta kedudukan karena ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, boto wae. Gitu loh. Saya memuliakan Romo Kiai Haji Muharrar karena beliau beristihad dengan Arbangin. Istihad beliau dengan Arbangin ini menguntungkan umat Rasulullah, memudahkan umat Rasulullah untuk membaca kitab. Meskipun saya tahu Kiai Muharrar ini juga keturunannya Rasulullah. Tapi saya muliakan beliau bukan karena keturunan Rasulullah, tapi karena ilmu beliau, iman beliau, manfaat beliau kepada. Makanya saya kan tidak sebut nama kakek saya, bapak saya, enggak, saya. Jadi, oh aku anak kiai, terus ngopo nek bapakmu kiai terus kowe ngopo nek kowe goblok ya tetep goblok. Iya. Anakmu bapakmu gali, bapakmu copet, nek kowe pinter, kowe tetep dadi kiai. Iya. Anake Nabi Nuh ya nyemplung neraka jenenge Kan'an. Iya ta? Ya, makanya jangan kita itu lah
Jangan kita mengandalkan saya keturunan Wali Songo, saya keturunan Rasulullah, saya ini di darah saya mengalir darahnya Rasulullah. Gak usah begitulah. Itu orang-orang seperti itu hanya orang-orang pecundang. Foto wae nek ketemu ngomong. Apa meneh bakulan gitu. Karena ini saya keturunan Rasulullah, ini tolong dibeli. Ora ini, Pak. Oh ini karena saya keturunan Rasulullah, sudah saya pegang ini barokah. Monggo. Jadi gitu ya. Apalagi di sini banyak anak kiai. Biasanya anak kiai udah kurang ajar masalah itu. Iya. Iya. Saya itu kiai, anak saya pada kurang ajar tak antemi masalah itu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu jangan mentang-mentang anakku, jangan mentang-mentang kamu anak kiai. Kamu harus rendah hati, kamu harus melayani. Belum tentu anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya buruh itu kalah mulia dibandingkan kamu. Saya bilang begitu. Kalau saya mendidik anak istri lebih keras daripada saya mendidik santri. Santri salah paling saya omeli. Anak saya salah bisa saya tempeleng. Iya. Makanya kemarin ada kiai ngetawain es teh itu, menjual es teh. Ini karena ada adik semuanya ini nanti banyak yang menjadi kiai, anaknya kiai ya. Banyak yang gus-gus. Ojo ditiru kelakuan bangsat kayak begitu. Iya. Yang satu ngerosting tukang jual es, yang di dekatnya katanya kiai tertawa terbahak-bahak. Itu bagi saya itu bangsat kayak begitu. Itu menyakiti hati Rasulullah. Iya. Itu kualat 27 turunan kalau nggak bertobat. Iya. Keprok atuh. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpinnya, elitnya, kiainya, gusnya itu adalah khadimuhum, pelayannya. Saya sebenarnya duduk kayak begini itu riko banget. Iya, riko banget karena ya tetapi kan ada kal mayit. Jadi ya tamu itu kan seperti mayit, diperlakukan gimana sama Kiai Muharrar ya harus nurut toh. Nah iya, saya duduk sini ya gimana lagi. Saya sudah sebenarnya kiku banget gitu. Biasanya saya itu nggak pernah beda-bedain apa tempat duduk macam-macam, itu nggak pernah. Ya duduk bareng wae karena Rasulullah juga nggak pernah kayak begitu. Rasulullah itu nggak menyediakan kayak gini Kiai Muharrar. Jadi ini bid'ah hasanah. Dan Sayyidina Ali mengatakan agama kita ini adalah agama akal. Makanya dulu abad ke berapa ya? Ke-7 sampai ke-14 ulang apa itu ilmuwan hebat itu Ibnu Sina, kemudian siapa lagi? Averroes dan lain-lain yang mengembangkan ilmu kedokteran macam-macam kan ulama-ulama kayak kita. Nah oleh karena itu sekarang makanya di antara teman-teman ini harus ada yang belajar ilmu kedokteran, harus ada yang belajar apa itu ilmu fisika, harus ada yang belajar ilmu IT. Masa kita orang Islam katanya agama kita adalah agama akal, HP ini yang bikin bukan orang Islam. Gimana? Ini HP ini yang bikin bukan orang Islam, bukan santri, bukan gus, bukan kiai. Kan memalukan. Boleh hari ini HP-HP seperti ini yang bikin bukan kiai, bukan gus. Tapi 10 tahun lagi dengan berkat apa itu metodologi Arbanginnya Kiai Muharrar, kita yang bikin HP, yang bikin internet, yang bikin macam-macam adalah santri-santrinya Kiai Muharrar. Amin.